Flashback. George berkata kepada Billy, "Apakah kau yakin tak butuh babysitter?" Lalu, Katie menawarkan Lisa untuk berkeliling rumah sejenak. Akan tetapi, Lisa mengatakan dia sudah pernah sebelumnya menjadi babysitter untuk keluarga pemilik rumah pertama ini dulu, yaitu keluarga DeVeo. Dan Lisa juga mengatakan bahwa dia merasa merinding karena kembali ke rumah ini, karena tragedi dulu. Scene berpindah di mana Katie dan George sedang dinner berdua seperti masa mereka berpacaran. Memang inilah yang mereka butuhkan setelah melewati hari yang cukup panjang. Dalam perbincangan, George berkata bahwa dia merasa lega bisa keluar rumah itu untuk sejenak, dan mereka melanjutkan dinner. Di waktu yang sama, Lisa si babysitter sedang menikmati sisa di kamar mandi. Lalu dia mendengar suara Billy memanggil dari balik pintu kamar mandi. Ketika Lisa membuka pintu, ada Billy yang menyodorkan semangkuk besar popcorn hangat, dan itu membuat Lisa senang. Kembali lagi ke Katie dan George, mereka sedang menikmati makanan dengan obrolan romantis. Dan George berjanji untuk menghabiskan sisa umurnya untuk kebahagiaan Katie. Sedangkan di rumah, Lisa menceritakan tentang kisah keluarga DeVeo yang tinggal di rumah ini dulu kepada Billy, sambil sesekali menggodanya. Lisa mengatakan Ronnie yang dulu tinggal di sini menjadi gila. Ronnie mula-mula membunuh anjing mereka lalu menganggap keluarganya adalah segerombolan iblis. Itulah yang membuat Ronnie membantai keluarganya sendiri dengan senjata api. Tepatnya di kamar milik Billy dan Michael ini. Lisa menakuti mereka dengan berkata bahwa menyeramkan jika masih tidur di kamar ini. Lalu, Lisa, Billy, dan Michael pindah ke kamar Chelsea yang dulunya adalah kamar Jody. Lisa mengatakan mayat Jody dulu ditemukan di dalam lemari pakaiannya. Chelsea datang dan mengatakan bahwa Jody menganggap Lisa babysitter yang payah. Lisa membalasnya dengan ucapan yang kasar. Lisa berkata, Jody lah yang membuat dirinya dipecat dari pekerjaannya. Lalu Billy menantang Lisa untuk masuk ke dalam lemari pakaian tersebut. Tentu saja, Lisa menanggapi tantangan Billy. Lalu Lisa menantang balik. Jika dia melakukannya, Billy harus memberikan poster band Kiss milik Billy di kamarnya tadi. Lalu mereka pun setuju. Chelsea yang sedari tadi memperhatikan mereka, lalu memperingatkan Lisa untuk tidak melakukannya. Sambil masuk ke dalam lemari, Lisa mengolok-olok hal tersebut. Akan tetapi, dia terkejut ketika melihat sebuah boneka hitam yang ada di lantai lemari. Seketika, pintu lemari tertutup dengan sendirinya. Lisa yang panik pun meminta bantuan anak-anak untuk mengeluarkannya dari lemari itu. Akan tetapi, Billy dan Michael yang berusaha membukanya tetap tidak membuat pintu kamar terbuka. Dalam kepanikannya, Lisa mendengar suara yang tak asing, yaitu suara Jody. Ketika ia menoleh ke arah sumber suara tersebut, Lisa kaget bukan kepalang. Ia melihat arwah dari mendiang Jody. Arwah tersebut memperlihatkan bagaimana ia meninggal dulu. Lalu arwah tersebut menarik jari Lisa dan mengarahkannya ke lubang di keningnya sambil tersenyum. Seketika Lisa terpental ke belakang dan menjerit histeris hingga ia tak sadarkan diri. Di dalam rumah, Billy berusaha untuk menjelaskan dan meyakinkan George bahwa ada sesuatu yang jahat mencoba untuk melukai mereka. George yang emosi lalu berteriak untuk menyuruhnya diam. Lalu George mengatakan bahwa dialah yang akan menerapkan peraturan di rumah tersebut. Si Michael kecil mengatakan rumah ini jahat. Akan tetapi George berkata bahwa tidak ada rumah yang jahat, yang ada hanya orang yang jahat. Billy yang sedari tadi diam bertanya kepada mereka tentang sejarah rumah ini sebelumnya. George dan Katie terkejut mendengar hal itu. Katie bertanya dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Billy mengatakan Lisa yang menceritakan, dan ada 2 orang anak-anak mati di kamar mereka dulu. Lalu melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, Katie menyuruh mereka naik untuk kembali ke kamar tidur.
Billy yang ketakutan mengatakan bahwa ia tak ingin kembali lagi ke kamar menyeramkan itu. Lalu George dengan tatapan yang tajam mengatakan kepada mereka untuk menghilangkan rasa ketakutan itu dari pikiran mereka dan menyuruh mereka kembali ke kamar tidur. Billy dan Michael yang sudah takut dengan perangai George itu langsung naik ke kamar mereka. Terlihat wajah Katie yang kecewa dengan sikap George barusan. Scene berpindah di mana Katie masuk ke kamar Chelsea. Chelsea yang masih terjaga bertanya kepada ibunya, "Mengapa di bawah berisik sekali, Bu?" Lalu Katie menenangkan anaknya itu dan bertanya apa yang terjadi pada Lisa. Chelsea menjawab, Lisa sudah membuat Jody marah dan memberikannya pelajaran. Dan Chelsea mengatakan bahwa Jody tak akan menyakitinya karena menurut Jody, Katie adalah ibu yang baik. Chelsea melanjutkan bahwa yang jahat adalah seorang laki-laki yang tinggal di rumah inilah yang sangat jahat. Dan Chelsea mengatakan Jody akan melakukan hal yang buruk untuk membuatnya keluar dari rumah ini. Keesokan harinya, George dan Billy sedang membelah kayu untuk perapian, dan George melarang Billy untuk istirahat sampai ia selesai menumpuk kayu-kayu itu. Katie dari jendela dapur memperhatikan sikap George terhadap anak-anaknya itu. Scene berpindah di mana keluarga ini sedang makan malam bersama. Di dalam suasana yang canggung, Katie bertanya, apakah ini peraturan atau sebuah siksaan? Lalu Job menjawab, ketika tubuh menderita, jiwa pun akan menjadi bersemangat. Seperti itulah yang ayahnya ajarkan ketika ia masih kecil. Dan dia melanjutkan bahwa ayah dari anak-anak ini sudah tiada untuk mengajarkan hal tersebut. Mendengar hal itu, Katie merasa kecewa. Setelah dinner, George terlihat sedang memaku dinding. Lalu ia mendengar anak-anak membicarakan tentang sikapnya. Ia mendengar percakapan mereka dari saluran udara bawah tanah. Selagi menguping, George mendengar bisikan untuk menangkap dan membunuh mereka. George mencari sumber tersebut yang mengarah ke dinding kayu di basement dan mendekatinya. Lalu George seperti masuk ke dalam sebuah ruangan penyiksaan. George menemukan jasad yang masih bergerak, dan itu adalah dirinya sendiri. Scene berpindah di mana George sedang membersihkan diri. Terlihat jelas ada perubahan pada matanya. Lalu George memutuskan untuk berendam di air hangat. Ketika sedang enak-enaknya berendam di bathtub, tiba-tiba beruntung Katie datang dan memeluk George yang sedang dalam kepanikan dan menyadarkannya. Keesokan harinya, George dan Katie pergi berobat untuk memeriksa keadaan George. Dalam pemeriksaannya, dokter bertanya apakah George memakai narkotika dan sedang mengkonsumsi alkohol. George menjawab bahwa saat ini ia sedang baik-baik saja. Dari hasil ronsen, bahwa George tidak mengalami gegar otak sama sekali. Lalu dokter memberikan rujukan untuk pergi ke psikiater, karena dokter menganggap George sedang mengalami depresi. Sedangkan di rumah, Billy tengah sibuk menjaga dan menyiapkan sarapan untuk kedua adiknya. Sesampainya di rumah, George dan Katie dikagetkan dengan suara Chelsea yang sudah berdiri di atas atap rumah mereka. Chelsea terus menyapa ibunya yang sedang panik melihatnya di atas sana. Langsung saja, Katie pun berlari ke dalam untuk naik ke atas atap rumah menyelamatkan putri kecilnya itu. Sedangkan George langsung menurunkan tangga yang ada di atas mobilnya, dibantu oleh Billy. Sesampainya di atap rumah, Katie membujuk anaknya untuk turun bersamanya. Chelsea menjawab bahwa ia harus pergi bersama Jody. Chelsea pun tak menghiraukan ucapan ibunya itu lalu melompat dari atap rumah. Dengan sigap, Katie menangkapnya. Namun, Katie ikut tergelincir ke bawah. Sampai akhirnya Katie tak kuat menahannya dan setelah kejadian barusan, Katie mengajak Chelsea berbicara empat mata. Chelsea dimarahi habis-habisan oleh ibunya itu dan mereka berdebat akan kehadiran Jody. Chelsea bersikeras bahwa Jody itu nyata dan ada tetapi ibunya tak dapat melihatnya, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Jody.
Lalu Chelsea menjelaskan bahwa Jody berjanji akan mempertemukan dengan ayahnya jika dia tadi melompat dari atas atap. Dan Jody berkata, Chelsea bisa tinggal di sini bersamanya dan bermain bersama untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Katie bertanya, apakah Chelsea merindukan ayahnya? Chelsea menjawab, ya. Dan Katie menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mereka perbuat untuk ayahnya, karena ayahnya sudah tenang di surga bersama malaikat. George yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua, malah bertanya ada apa dengan kalian. Dia berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja, sambil membawa boneka kecil milik Chelsea. Scene berpindah di mana George memindahkan beberapa barangnya ke dalam basement untuk menghangatkan diri. Di lain sisi, Katie pergi keluar menemui pendeta bernama Calloway untuk berkonsultasi. Di dalam pembicaraannya, ia mengatakan ada sesuatu hal yang mengganggu rumah tangganya beberapa waktu ini. Bapak Calloway pun bercerita bahwa dulu pernah ada keluarga yang mengalami hal serupa, yaitu keluarga DeVeos. Katie langsung memotong pembicaraan, mengatakan bahwa dia tahu keluarga itu, dan dia mengatakan bahwa saat ini dia tinggal di rumah bekas pembantaian tersebut. Mendengar hal itu, Bapak Calloway pun terdiam. Scene berpindah di mana George dan Billy sedang membelah kayu untuk perapian, dan tingkah laku George berubah seperti seorang psikopat. Pada malam harinya, George sedang menghangatkan diri sambil menonton rekaman video mereka saat baru pindah ke rumah ini dengan terharu. Saat sedang fokus menonton, tiba-tiba wajah Billy di video tersebut berubah aneh, dan kembali George mendengarkan bisikan-bisikan aneh di kepalanya. Jam menunjukkan pukul 3:15 pagi. George terbangun dari tidurnya di basement. George seperti terpanggil untuk keluar. Ketika George berjalan ke pintu depan, George melihat pintu sudah terbuka. Anehnya, George mengikuti bisikan itu, lalu mengambil kapak di halaman rumah depan. Tanpa menunggu lama, George pun pergi ke dok perahu. Ketika di dalam dok, ia menemukan sesuatu yang aneh. Lalu tiba-tiba, tanpa ia sadari, dia baru saja membunuh anjing peliharaan mereka, yaitu Harry. Setelah membunuhnya, George pun merasa bersalah dan membersihkan bekas anjing tersebut. Pada keesokan harinya, George sedang duduk dan terlihat seperti orang yang sedang kebingungan. Dalam kebingungannya itu, datanglah Katie untuk mengobrol dan menjelaskan bahwa seperti ada yang salah dalam keluarga ini. Akhirnya Kate mengajak George untuk segera pergi dari rumah ini. Akan tetapi, George seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi dan tetap bersikeras untuk tetap tinggal di sini. George masih sempatnya menyalahkan Kate, tetapi Kate juga tak peduli karena ia merasa rumah inilah yang salah. Tiba-tiba Michael datang dan bertanya keberadaan anjingnya Harry. Dan Billy pun bertanya kepada George perihal anjing itu. Namun George berkata dia pun tak tahu di mana Harry dan mengatakan mungkin Harry kabur. Akan tetapi Billy ragu akan hal itu dan curiga terhadap George. Kate yang kesal pun menyuruh Billy dan Michael keluar dari ruangan itu dan ikut meninggalkan George sendirian. Beberapa saat kemudian, Bapak Calloway datang untuk menyambangi kediaman keluarga Lutz. Chelsea dengan ramah membukakan pintu dan memanggil ibunya. Ketika Calloway masuk, dia terfokus pada boneka yang dipegang oleh Chelsea. Lalu Bapak Calloway mengajak Kate berbincang di luar rumah. Calloway mengatakan bahwa boneka yang dipegang Chelsea itu milik Jody, mendiang anak kecil yang pernah tinggal di sini sebelumnya, dan itu adalah aneh. Kate merespon bahwa mungkin saja boneka itu tertinggal di sini. Namun, Bapak Calloway menepis anggapan itu. Dia mengatakan bahwa dia tahu betul keluarga DeVeos, karena dialah yang memimpin pemakaman keluarga DeVeos, dan Jody DeVeos dikubur bersama bonekanya.
Scene berpindah di mana Bapak Chloe mencoba untuk mendoakan dan mensucikan rumah itu. Ketika sedang khusyuk mendoakan, Bapak Chloe mendengar bisikan-bisikan dari dalam saluran udara. Ketika ia dekati, tiba-tiba ratusan lalat pun keluar dari dalam saluran udara tersebut dan mengerubungi wajah Bapak Chloe. Ia mendengar suara dari rumah itu untuk memaksanya keluar dan saat itu juga. Melihat Bapak Chloe ketakutan, Katie pun mengejar dan memohon kepadanya untuk membantu keluarganya. Namun, Bapak Chloe tidak menggubris dan langsung meninggalkannya begitu saja. Pada malam harinya, George yang tengah tidur di dalam basement dibangunkan dengan suara Harry yang berasal dari dok perahu. Langsung saja George keluar dan berteriak ke arah dok. Seketika George langsung terguling lemas di tangga depan dok. Dari dalam rumah, Kate memperhatikannya dari balik jendela. Keesokan harinya, Kate terbangun dari tidurnya dan langsung pergi ke perpustakaan kota terdekat untuk mencari sejarah rumah tersebut. Betapa terkejutnya Katie ketika menemukan file-file tentang rumah tersebut. Di file mengatakan bahwa Ronnie, si pembunuh keluarga DeFeos, menghabisi adik-adiknya pada hari ke-28 saat mereka baru saja pindah. Di dalam basement, George terlihat sedang berdiri di depan dinding kayu. Tiba-tiba saja, George mencoba membongkar dinding tersebut. Di dalam perpustakaan, Katie menemukan file tentang penghuni pertama rumah itu, yaitu Pendeta Jeremiah Ketchum. Dijelaskan bahwa Jeremiah adalah seorang penganut sekte sesat, dan dia memiliki misi untuk membantai orang-orang India. Setelah mengetahui hal tersebut, Kate pun langsung pergi ke tempat Bapak Chloe dan menjelaskan semuanya bahwa Pendeta Jeremy bunuh diri agar bisa kekal di rumah itu. Chloe pun berkata bahwa rumah itu menakutinya, dan dia juga bercerita Ronnie DeFeos pernah mendatanginya dulu, dan dia mendengar suara-suara bisikan. Awalnya, Chloe tak percaya sampai akhirnya ia datang ke rumah tersebut. Chloe menyarankannya untuk segera membawa keluarganya pergi dari rumah itu dan tidak kembali lagi. Di sisi lain, George sepertinya sudah dirasuki sepenuhnya oleh roh jahat rumah itu. Bahkan Katie yang menelponnya untuk mengajak keluar dari rumah tidak digubris olehnya. Scene berpindah di mana Katie sudah sampai di rumah dengan keadaan basah kuyup. Katie langsung mengajak anak-anak dan George untuk segera keluar dari rumah itu. Billy mengatakan bahwa George sedang di dalam dok. Ketika di dalam dok, George terlihat seperti orang yang sedang linglung. Saat Katie datang untuk mengajaknya pergi, George kaget dan mengarahkan lampu senternya ke arah Katie. Seketika Katie yang kaget langsung terjatuh ke dalam air. Rambut Katie tersangkut di baling-baling perahu. Namun anehnya George terlihat biasa saja sambil memutar balik arah baling-baling dan beruntungnya Katie selamat. Katie naik dan mengatakan bahwa George sudah kehilangan akal sehatnya. Meski begitu, George masih terlihat seperti orang yang linglung. Lalu Katie meninggalkannya. Scene berpindah di mana Chelsea memanggil-manggil ibunya dari arah basement. Ketika Katie sampai di basement, Katie kaget dengan adanya peti mati dengan jumlah 4 buah yang bertuliskan nama anak-anaknya dan dirinya. Ketika George datang, ia langsung menggendong Chelsea dan berkata bahwa anak ini merindukan ayahnya. Sontak Katie pun meminta anaknya dikembalikan kepadanya. Setelah George mengembalikan Chelsea, Katie pergi meninggalkan George sendirian. Ketika Katie naik ke atas, ia menyuruh Billy dan Michael untuk turun membantunya menutup pintu basement dengan meja. Di sisi lain, George dari basement berjalan menuju lantai atas sambil membawa senjata api. Ketika Katie dan anak-anaknya berusaha keluar dari rumah, pintu-pintu rumah tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Dan itu membuat Katie dan anak-anaknya kewalahan. George yang sedari tadi berusaha keluar dari pintu basement pun keluar dan berhasil menangkap Katie. Akan tetapi, Billy tidak tinggal diam, ia pun mencoba melepaskan ibunya dari George. Setelah berhasil, mereka pun berlari menjauhi George. Anehnya, George seperti tidak bersalah dan malah menyalahkan anak-anak.
Akhirnya Katie memutuskan untuk lewat jendela kamar lantai 2 bersama anak-anaknya melewati atap luar. Billy yang melihat George menyusul dari belakang pun berinisiatif melawan dengan mengambil pipa besi saluran air, lalu memukul wajah George hingga dia terjatuh dari atap bersama senjata apinya. Katie dan anak-anaknya turun dengan tangga dinding, namun tidak sampai di situ perjuangannya. George yang sadar dari jatuh langsung mengambil kapak yang biasa ia gunakan untuk membelah kayu. George langsung saja mengambil mereka dan menarik Billy. Ia bersiap untuk membacok Billy dengan kapak. Namun beruntungnya, Katie mendapatkan senapan tadi lalu menodongkannya ke arah George. Dan anehnya, George malah mengarahkan moncong senapan itu ke keningnya sendiri untuk menantang Katie. Tentu saja Katie tak dapat melakukannya, malah George berbalik arah untuk menyerang Billy. Sontak Katie memukul kepala George dengan senapan tersebut dan membuatnya pingsan. George yang sadar meminta Katie untuk membunuhnya, namun Katie berkata tidak akan ada yang mati malam ini. Lalu ia memukul George sekali lagi hingga membuatnya pingsan. Mereka pun mengikat George dan menyeretnya ke arah dok, memasukkannya ke dalam perahu. Langsung saja Katie membawa mereka menggunakan perahu menjauhi rumah tersebut. Ajaibnya, George langsung tersadar. Ia langsung mengajak Katie dan anak-anak pergi menjauh tanpa menoleh ke arah rumah itu lagi. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini bagus atau biasa saja? Kasih nilai buat film ini. Buat kalian yang pengen film favoritnya di review, silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.